Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rita. Di video kali ini kita akan membahas tentang supervisi BK. Nah, yang akan kita bahas pada supervisi BK ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada prinsip, yang keempat ada aspek, yang kelima ada fungsi, dan yang terakhir ada metode. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Saya akan membacakan pengertian dari supervisi BK. Pengertian dari supervisi BK ini dapat diartikan secara etimologi. Supervisi berarti pengawasan, penyelidikan, pembinaan. Sedangkan secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kerangka kesimpulan bahwa supervisi program bimbingan konseling di sekolah adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada para pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangan guna mendapatkan situasi belajar mengajar lebih optimal. Nah, tujuan dari supervisi BK sendiri itu yang pertama dapat meningkatkan kompetensi profesional konselor. Yang kedua juga dapat meningkatkan kesadaran dan identitas profesional konselor. Selanjutnya yang ketiga dapat mendorong perkembangan pribadi dan profesional konselor. Yang keempat dapat mempromosikan kinerja profesional konselor. Yang terakhir pemberian jaminan mutu terhadap praktek profesional konselor. Selanjutnya ada juga nih prinsip-prinsip dari supervisi penyelenggaraan bimbingan konseling. Dalam prinsip supervisi bimbingan dan penyuluhan dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu prinsip secara umum dan khusus. Yang pertama, prinsip umum, yaitu prinsip yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, supervisi program bimbingan dan konseling harus bersifat praktis. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Yang ketiga, hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah sebagai pengembangan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling. Yang terakhir, supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Nah, prinsip khusus yaitu supervisi hendaknya dilaksanakan secara sistematis, artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya harus dilaksanakan secara objektif, artinya supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Selanjutnya realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Selanjutnya harus antisipatif, artinya supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Yang terakhir, kita harus konstruktif, artinya supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Adapun aspek yang disupervisi yaitu aspek ketenagaan yang terdiri dari jumlah guru dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Kemudian ada rasio konselor adalah 1:150. Yang terakhir ada tenaga administrasi. Nah, yang kedua, aspek organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, kemudian deskripsi tugas personal. Yang ketiga, ada aspek kegiatan yang terdiri dari program kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Selanjutnya evaluasi kegiatan BK. Terus dilanjut analisis hasil evaluasi BK. Yang terakhir baru ditindak lanjut. Yang keempat ada aspek sarana dan prasarana, yaitu terdiri dari ruang
khusus BK, ruang konseling, catatan pribadi siswa, kartu status konseling, kartu catatan kejadian, kartu komunikasi, serta peta laporan dan peta kelas. Yang terakhir ada aspek laporan, yaitu terdiri laporan bulanan, laporan catur bulan, dan laporan tahunan. Adapun materi supervisi BK yaitu memasyarakatkan pelayanan bimbingan, merencanakan program bimbingan, melaksanakan seluruh pelayanan bimbingan, menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya, melakukan kegiatan pendukung bimbingan, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian, mengadministrasi pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan, yang terakhir mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan. Selanjutnya, secara khusus dapat dikatakan bahwa materi supervisi BK di sekolah itu mencakup layanan dan orientasi pokok, kemudian kegiatan pendukung bimbingan. Adapun fungsi supervisi BK yaitu memonitor, mencatat, memberi dukungan, mengukur, dan menilai kinerja. Selanjutnya, metode atau teknik yang digunakan supervisi konseling. Yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada observasi kelas, yang ketiga kunjungan atau observasi dokumentasi ke ruang bimbingan, yang keempat wawancara, dan yang kelima ada angket. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang supervisi BK. Saya harap teman-teman dapat mengerti ya apa yang saya jelaskan. Saya Rita Widihartati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.